Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur, berterima kasih kepada-Mu Tuhan untuk segala kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kami sampai dengan pagi hari ini. Kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini. Itu semua karena kasih setia Tuhan yang masih boleh kami rasakan sampai dengan saat ini. Sebelum kami mulai aktivitas kami mau terlebih dahulu bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-36 ayat yang ke-7 atau ayat yang ke-8. Demikian kesaksian firman Tuhan. Betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Menghargai kasih setia Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang menghargai kasih setia Tuhan, maka hal yang patut dan harus kita lakukan sebagai orang percaya adalah hidup dengan penuh ucapan syukur. Apapun dan bagaimanapun keadaan kita saat ini, maka kita patut seperti pemazmur dalam nats ini. Bagaimana pemazmur menaikkan rasa syukurnya kepada Tuhan, menaikkan doanya kepada Tuhan, menunjukkan dia sebagai pengikut Tuhan, sebagai orang yang menyembah Tuhan, maka dia patut untuk bersyukur kepada Tuhan atas segala kasih setia Tuhan yang masih terus berlaku dalam hidupnya. Walaupun banyak orang yang melakukan kefasikan dan orang-orang yang terus melakukan dosa dalam hidupnya, tetapi pemazmur terus memuji, memuliakan Tuhan karena kasih setianya, karena kebijaksanaan Tuhan yang masih berlaku dalam hidupnya. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, kita patut bersyukur kepada Tuhan hari ini karena kasih setia Tuhan yang boleh mengizinkan kita untuk bangkit dari tempat tidur kita. Kita boleh bangun dengan selamat, dengan kekuatan yang baru, dengan semangat yang baru. Kita akan memulai aktivitas kita karena Tuhan boleh mengizinkan kita sampai pada hari ini, di hari yang ke-14 di tahun 2022 di bulan Januari ini. Maka kita patut berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan. Dan salah satunya ketika kita belajar menghargai dan bersyukur kepada Tuhan, itulah momentum bagi kita untuk kita boleh menghargai kasih setia Tuhan yang boleh terus-menerus berlaku dalam hidup kita. Betapa kita boleh menjadi anak-anak Tuhan, menjadi para pengikut Kristus yang boleh belajar untuk menghargai dan bersyukur. Mario Teguh, seorang motivator, berkata, kehidupan ini bukan hanya tentang memiliki, tetapi tentang menghargai dan bersyukur atas yang sudah kita miliki. Apapun yang sudah kita miliki, maka kita patut bersyukur. Siapapun kita pada saat ini, ketika kita bangun dengan selamat, kita patut bersyukur. Kita boleh tidur dengan tenang. Banyak orang yang insomnia, yang tidak bisa tidur, mereka susah tidur, mata tertutup, hati berkata-kata, tetapi kita tidur saja bisa berkualitas 4, 5, 6 jam, kita boleh tidur dengan tenang. Banyak orang yang bangun tidur tidak tahu mau berbuat apa-apa. Kita patut bersyukur kalau kita akan beraktivitas dan bekerja. Kepada anak-anak sekolah, Anda patut bersyukur karena ada banyak orang juga yang tidak dapat bersekolah. Kepada Anda para pejabat, Anda patut bersyukur karena banyak orang juga yang menginginkan posisi di mana Anda berada saat ini. Maka apapun keadaan kita patut bersyukur. Kepada Anda orang-orang kaya, Anda patut bersyukur karena banyak orang juga ingin berusaha seperti di posisi Anda saat ini. Dan kepada kita yang kurang mampu, yang hidup susah, maka kita juga patut bersyukur karena ada orang kaya yang belum tentu bisa hidup susah seperti kita. Banyak hal yang harus kita syukuri dalam hidup ini. Kita yang bertampang
pas-pasan kita juga patut bersyukur. Karena apa? Dengan tampang yang ada saat ini, kita juga memiliki kepercayaan diri. Anda yang ganteng, Anda yang cantik, maka Anda syukuri apa yang Anda miliki. Karena banyak orang yang berusaha memoles wajahnya agar memiliki tampang yang ganteng dan cantik. Apapun keadaan kita, mari kita terus bersyukur kepada Tuhan dan menghargai apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Zayn Malik, seorang penyanyi Inggris, berkata, belajarlah untuk menghargai apa yang kamu miliki sebelum waktu memaksa kamu untuk menghargai apa yang kamu miliki. Sebelum waktu berlalu dan membuat kita harus menghargai dengan terpaksa, maka mari kita hargai kasih setia Tuhan yang besar dan berlindung selalu di dalam naungan sayapnya. Kasih setia Tuhan kepada kita adalah bukti nyata Ia mengasihi kita. Saatnya kita juga menghargainya dengan perbuatan hidup kita yang baik dan benar setiap hari. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu yang besar atas hidup kami. Ajar kami untuk menghargai kasih setiamu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.